Aku lagi ada di pulau yang penuh dengan ular. Tapi aku akan ke tempat yang lebih bahaya lagi. Contohnya kayak mendaki gunung es. Aku akan mati, aku mau turun. Melewati jalan yang sudah membunuh ribuan orang. Kami cuma 17 cm dari jatuh dan mati. Berenang tanpa kurungan dengan hiu ganas. Dan lebih banyak lagi. Semua dimulai di kurungan ini. Di tengah safari Afrika, di mana ada singa, cheetah, kuda nil, dan spesies lain yang bisa membunuh kami. Kenapa kita lakukan ini? Karena kita mengunjungi 5 tempat paling mematikan di bumi. Wah, aku lihat satu tuh. Astaga, kenapa kita lakukan ini? Dan untuk memastikan singanya datang ke kami, aku bawa banyak daging. Sebarkan, dan taruh daging di sekeliling kurungan. Ya ampun bro, kamu mau kita mati? Tapi yang bikin tempat ini mematikan adalah waktu matahari terbenam, kami nggak bisa lihat apa-apa. Tapi hewan bisa. Jimmy, ada 2 singa. Suara itu badak ya? Bukan, bro, gede banget. Bro, semua keluar pas malam. Bro, kita dikelilingi singa. Jarak mereka cuma lebih dari kita. Singa-singa ini nggak berhenti mengelilingi kita. Kita mungkin mati di video ini. Ya, kita lihat saja nanti. Karena tempat yang kami akan kunjungi selanjutnya di video ini bakal lebih bahaya dari tempat sebelumnya. Semua berlanjut ke pulau yang dipenuhi oleh ular berbisa. Dan selanjutnya kami akan mendaki air terjun beku, besar dan mematikan ini. Sekarang tidak bisa kembali lagi. Bagaimanapun caranya kami akan mendaki jurang ini pakai sepatu bot berbilah dan pemecah es ini. Ini hal paling menakutkan yang pernah kami lakukan. Doain aku ya. Jimmy, kamu berharap kita mendaki sampai atas? Ya, Gak mungkin bisa. jujur aku nggak yakin kami bisa melakukan ini. Tapi yang terjadi pada Nolan nggak bikin aku tenang. Ow! Oh guys, aku berhenti. Aku nyerah. Kamu nggak boleh nyerah. Lihat aja. Aku nggak percaya Nolan ketakutan. Itu gila. Nolan ninggalin kita. Kita udah jauh banget sekarang. Kalian hampir setengah jalan. Oh, Jimmy, jangan lihat ke bawah. Oh, astaga. Makin kita naik, makin curam. Oh, kaki aku. Peganganku nggak stabil. Oh, Kamu hampir jatuh ya? Ya. Astaga. aku lihat puncaknya, Jimmy. Ini hal paling menakutkan. Aku bisa. Aku akan sampai di atas. Tunjukkan ini securam apa. Kita terlalu tinggi, aku berhenti. 10% lagi. Aku nahan nangis, bro. Walaupun seharusnya aku nggak ngelakuin hal ini, Kamu hampir sampai, aku Jimmy. bisa sampai ke puncak air terjun ini. Kita sampai di puncak. Ayo. Kalian tahu, Nolan benar. Tapi kita lihat apa dia bisa bertahan di tempat selanjutnya. Kami menuju Bolivia, di mana kami melewati jalur di mana nggak semua orang bisa selamat. Sekarang, kita ada di jalan yang paling mematikan di dunia. Batu ini setinggi gedung pencakar langit. Aku nyesel jadinya. Nyesel banget. Sungguh, banyak orang tewas di jalan yang sudah mereka tutup beberapa dekade yang lalu. Ada 300 kematian di jalur ini setiap tahunnya. Tapi, aku dapat izin pemerintah untuk membuka jalur ini untuk kami. Aku harap mereka nggak ngelakuin itu. Alah, nggak apa-apa. Aku nggak yakin. Oh, aku ngerti nih kenapa namanya jalur kematian. Kamu nggak berkendara kayak ini jalur kematian. Ah. Hidupmu di tanganku. Kamu jangan bilang, oh, Nggak, hidup kamu di tangan aku. Lihat nih, setir mobilnya rusak tahu. tolong pegang setirnya. Kami cuma 17 cm dari jatuh dan mati. Kamu terlalu tinggi. Tolong. Astaga, hidupku terlintas di otakku. Terlintas lagi dan lagi. Kalau kalian pikir yang tadi itu berbahaya, kami akan sampai di titik pertama dari 3 titik paling mematikan di rute kami. Di sini jalurnya mulai mengecil nih. Di sini kamu harus ekstra hati-hati. Oh, astaga. Bung, maksudku bannya akan slip di bagian itu. Iya, aku Kamu ngerti lihat itu maksud kan? kamu. Oh, astaga. Lihat betapa dalam jurangnya. Nolan, kamu bisa pandu aku? Dengan senang hati, bro. Aku bakal turun dari mobil. Jangan sampai jatuh. Oh, gila. Lihat tuh, dalam banget. Jurangnya dalam banget. Di sana ada air Yo, terjun. bantu aku melewati ini. Baiklah. Ini gila. Lihat sedekat apa kita sama jurang. Ban mobilmu benar-benar bersebelahan dengan jurangnya. Ini gila. Awas, agak menurun. Ini licin banget. Maju lagi dikit. Nolan, kamu nggak bagus memandunya. Apa? Ya, aku hanya menjauh dari mobil di titik ini. Gak banyak panduan yang bisa aku kasih. Udah, naik mobil deh. Kamu nggak guna. Oke. Kamu juga naik, aku mau ngebut. Nolan, kamu tahu apa yang bikin perjalanan ini makin seru? Apa? Bristol rasa creamy peanut butter cup baru Oh, kami. aku pikir kamu bakal bilang mengemudi dengan lambat. Enggak lah. Oh, astaga. Di depan Lihat makin betapa berkabut, dalam aku hampir jurangnya. nggak lihat apa-apa nih. Di beberapa titik jalurnya cukup normal. Tapi karena perubahan ketinggian ekstrim di Bolivia, kabut yang menutup pandangan bisa mencelakai. Oke, stop. Oh, ini pinggir jurang.
Posisiku bagus, Nolan? Tidak, ini kelihatannya hampir saja jatuh. Hampir saja. Oke, jadi di sini cukup nggak? Hah? Tetap menjauh. Au! Suara apaan tuh? Hah? Ini lebih dekat dengan yang kumau. Tapi Aku pikir kenapa sih kita nggak buat lebih menarik dan makan cup vegetables kita? Lihat, bagian terbaik dari cup ini kami pakai selai kacang langsung dari toplesnya dan lihat, banyak kan selainya, banyak banget. Wow. Lebih enaknya lagi, kami pakai coklat vegetables. Kalau kalian nggak tahu, di vegetables kami kasih upah layak buat petani kami. Biji bersertifikasi fair trade, menghapus pekerjaan anak di kebun kami. Oh, astaga, jalannya nggak rata. 3 aspek yang nggak dilakukan perusahaan coklat besar Amerika. Nolan, udah 1 dekade, bisa pastiin jembatannya masih bisa kepake? baiklah. Aku cuma memastikan kalau itu runtuh, aku nggak ikutan jatuh. Oke, Nolan, tes jembatannya. Aku bisa lewat nggak? Bisa. Perusahaan coklat besar membayar murah upah petaninya sampai harus mempekerjakan anak-anak. Ada 1 juta pekerja anak-anak ilegal di Afrika Barat cuma untuk kebun koko aja. Jadi kalian bukan cuma nyoba ini karena rasanya fenomenal, tapi bantu aku kirim pesan ke industri coklat. Bayar para petani dengan upah layak. Lakukan lebih supaya nggak ada pekerja anak di kebun. Gila banget. Kita selamat dari jalur kematian. Sejauh ini kami selamat di darat, tapi di tempat selanjutnya, Carl dan Nolan ada di tengah laut dan dikelilingi oleh hiu. Dan kami masuk air tanpa kurungan untuk beberapa alasan. Ya, biasanya kami pakai ini, tapi sekarang nggak akan. Hiu di perairan ini terkenal karena suka menyerang tiba-tiba, membuat perairan ini menjadi yang paling berbahaya di Amerika Aku nggak Serikat. percaya ini terjadi. Wah, ya ampun, hiunya gede banget tuh. Kenapa kita lakukan ini tanpa kurungan? Dia di belakangmu, bro. Astaga, gede banget. Nolan, turun sekarang. Aku gak mau, Ayo, buru. aku gak mau. Semoga aku gak mati. Aku gak mau mati hari ini. Astaga, hiu itu besar banget. Oke. Kal, hiunya 2 kali lebih besar. Udah main hiunya. Udahan ah. Tapi nggak sebanding dengan titik paling berbahaya kedua kita, yang mana lokasinya berada di tengah hutan hujan Amazon. Cantiknya hutan ini cuma bisa disejajarkan dengan bahayanya, karena dalam beberapa saat hutannya dari begini bisa jadi begini. Hujan sedikit saja bisa membuat sungainya meluap dan menutupi seluruh area. Dan hari ini kami mengunjungi air terjun Gokta Cataracts, di mana banjir bandang bisa mengirim kami sejauh 300 meter ke makam kami. Dan bergabung denganku di hari yang mendung ini, aku bawa mereka. Kamu ingat Hayes, dia menghabiskan 7 hari di alam liar, dan Bailey menghabiskan 100 hari terperangkap di Kuba. Apa yang akan kita lakukan cocok dengan mereka. Mereka bilang peluang kematiannya rendah. Bukan nol. Tunggu apa? Ayo anak-anak, kita mulai. Setelah beberapa jam, dan beberapa jam, melewati jalur yang paling licin dan paling curam yang pernah dilewati oleh manusia. Aku nggak apa-apa. Kami akhirnya sampai di tujuan kami. Itu ada air terjun di sana. Kalau terpeleset, kamu mati. Dan dengan bantuan pemandu, kami bisa lewati sungai dengan aman sekali. Lihat! Dan dengan bantuan tali, kami bisa melihat ke tepi air terjun ini. Bisa lihat ke bawah? Wow! Ini cantik banget. Tapi seperti yang aku bilang, dengan tempat secantik ini, dalam hitungan detik, tempat ini bisa memati. Hujan tiba-tiba turun dengan sangat cepat. Kamu tahu, ini alasan tempat ini jadi salah satu yang paling berbahaya di dunia. Air terjun ini semakin melebar, yang membuat kondisi di sini menjadi banjir bandang. Itu artinya kita akan kebanjiran sekarang, jadi kita harus pergi. Apa kami bisa turun pakai tali di samping air terjun ini? Rasa tidak, itu ide yang buruk, Jim. Kalau kita masuk ke dalam hutan, bukannya sama bahayanya ya? Resikonya apaan? Ada lumpur yang turun ke jalur, Jimmy. Cukup banyak. Lalu mereka bisa tersambar petir, dan aku tidak mau kalian sampai mati. Jadi dengan video YouTube kami berubah menjadi operasi darurat, satu-satunya jalan keluar adalah melewati jalur yang tadi kami lewatin. Dan sekarang kami harus melewatinya saat seluruh hutan kebanjiran. Kalian bisa lihat banjir bandangnya di sana. Sekarang jalurnya ketutup. Kami harus melewati beberapa bagian dengan tali karena butuh beberapa jam keluar dari gunung ini. Kalian ingat waktu tadi melewati sungai ini? Aku ketawa. Wih! Aku nggak ketawa lagi. Aku takut. Dan kalau aku jatuh, air terjunnya ada di sebelah sana. Lihat airnya. Ya ampun, ini nggak main-main. Pegang talinya dan jangan sampai tenggelam. Jangan biarin aku mati. Dan setelah beberapa jam melewati banjir dan jalan berlumpur, kami menjauh dari gunung ini hidup-hidup. Sekarang kami menuju sudut mematikan di bumi ini. Posisi nomor 1 dalam daftar tempat paling mematikan di dunia. Apa yang lebih baik saat mengakhiri video ini, guys? Dari pulau paling berbahaya di bumi, Pulau Ular.
kita bisa mati. Dadah! Sekarang kita sudah resmi mulai sampai besok. Itu benar, kami akan menginap di pulau paling mematikan di bumi. Dan dengan ular berbahaya di setiap langkah kami, pelindung tulang kering ini satu-satunya harapan kami untuk perlindungan dari gigitan berbisa mereka. Jadi bakal ada banyak ular di sekitar sini? Ya. Jimmy, gimana kalau salah satu ular menggigit kita? Pada dasarnya, setelah bisanya masuk ke aliran darah, kulitmu akan meleleh dan kurang dari 1 jam akan mati. Agak menakutkan saat berpikir aku bisa mati kapan aja. Ini gila, bro. Untuk sebuah pulau yang penuh mesin pembunuh, ini lumayan cantik loh. Dari atas sini cantik banget. Kalau kamu jatuh di sini sih, kamu mati. Ya, aku tahu itu. Guys, hati-hati. Kalian pikir dengan nama Pulau Ular bakal ada ribuan ular berkeliaran? Tapi setelah membunuh semua hewan darat, ular-ular kini berburu burung di pohon. Satu-satunya mangsa yang tersisa di pulau. Kami sekarang memasuki hutan. Di titik ini, seekor ular bisa lompat dari pohon dan menggigit kami. Aku tadi cuma mencemaskan kakiku, tapi sekarang kita takut mereka jatuh dari pohon. Ini gila, bro. Oh, Apaan? ada satu di sini, tepat samping wajahku. Dengan menangkap ularnya, peneliti bisa mengambil bisa mereka dan membuat penawar dari bisa itu. Tunggu, mereka berbisa? Iya, Jadi kalau dia gigit aku akan mati gitu? iya. Wow. Hei, pastikan peganganmu kuat. Ini masih remaja. Oh, enggak. Ya, kabur. Kamu jatuhin dia. Bukan, dia kabur. Dia kabur. Tetapi dia santai banget jatuhin ular, kayak jatuhin handphone deh dia. Dan semakin dalam kami masuk ke hutan, Semak-semaknya tebal. Aku tidak bisa melihat apapun. Seekor ular bisa saja keluar. makin banyak ular yang kami lihat. Di sini, di sana. Kali ini jangan sampai kabur lagi ya. Oke. Mundur. Berapa banyak yang bisa diselamatin oleh penawar bisa ular ini? Ribuan orang. Oh, gila banget. Penawar yang bisa mereka buat bisa mengobati 90% gigitan ular di Brazil, yang artinya tiap ular yang kami tangkap, ribuan orang bisa diselamatkan. Hey Jimmy, ada ular lagi di sana. Oh, astaga, yang itu besar banget. Ini yang kita cari. Udah pada keluar. Jadi selama hari ini kami membantu para peneliti mencari ular mematikan dan membantu mereka dengan penelitian mereka. Jadi ularnya sekitar 4,5 meter di atas pohon dan para peneliti meminta menggoyangkan pohonnya. Tidak mungkin aku mau ada di bawah pohon itu. Ularnya nggak gerak, bro. Kita butuh penawar bisanya bisa selamatin orang. Sekarang hari semakin gelap dan kami harus fokus agar bisa bertahan hidup. Saatnya membuat kemah. Kemah sudah terpasang. Jujur saja aku nggak tahu apa tenda ini tahan ular. Kami akan tidur di antara ular-ular. Ini agak menakutkan. Aku akan tidur, semoga tidak ada ular berkeliaran di tendaku malam ini. Ini menakutkan. Aku nggak sabar bisa pulang ke rumah dengan aman. Lalu kami bangun dengan satu hal di pikiran kami. Keluar dari pulau ini secepat mungkin. Aku cuma mau pulang. Dari bergantung di sisi gunung es hingga berkendara beberapa sentimeter dari jurang sedalam 300 meter, berenang dengan hiu yang tanpa kurungan, lalu terakhir kami selamat dari pulau ular dan tidak ada yang mati. Terima kasih udah nonton videonya. Pastiin kalian coba Feastables baru rasa peanut butter cup yang tersedia di toko dan bantu kami mengirim pesan ke industri coklat. Dari mana sumber coklat kalian? Pindai kode QR di belakang kemasan untuk memenangkan satu dari 50 tempat kontestan di